Salam NLP Sport. Hai teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung di e-workshop Mental Game Mastery NLP Sport Coach Practitioner. Terima kasih atas partisipasinya. Workshop ini merupakan gagasan yang muncul dari observasi saya terhadap masukan dari para pelatih, para atlet, dan para orang tua yang bertanya dan menceritakan pengalamannya. Banyak pertanyaan dari para pelatih olahraga menanyakan bagaimana cara melatih keterampilan mental atlet supaya atlet lebih percaya diri, berani mempunyai target, mampu mengendalikan emosi, punya komitmen, dan mempunyai motivasi yang kuat dalam mencapai prestasi olahraganya. Pertanyaan ini muncul dari pengalaman para pelatih yang menceritakan bahwa atletnya dalam latihan sangat mampu mengeluarkan potensi terbaiknya secara maksimal. Tapi bila sudah di arena bertanding, potensinya menurun. Saat tertekan, kesulitan mengeluarkan potensi terbaiknya secara maksimal. Seringkali kehilangan konsentrasi dan jadinya atlet hanya sekedar menyelesaikan tugas bertanding saja. Sudah pasti hasil tidak akan sesuai dengan harapan. Banyak testimoni dari pengalaman para atlet menceritakan sudah merasa maksimal dalam persiapan latihan, namun saat bertanding harapannya hilang karena dilanda grogi saat bertanding. Contoh lain yang sering terjadi tidak adanya kebersamaan visi dengan sesama atlet dalam tim. Dan contoh yang paling parah adalah tidak adanya komunikasi yang harmonis di dalam sesama anggota tim. Dari sisi orang tua atlet, banyak yang menanyakan bagaimana cara mendukung putra-putrinya berprestasi di kegiatan olahraga yang diminatinya, mulai dari usia dini hingga berprestasi di usia dewasa. Pertanyaan ini muncul dari pengalaman para orang tua atlet yang menceritakan dalam mendampingi putra-putrinya berkarir di olahraga, sulit berkomunikasi yang nyambung. Malah dalam mendampinginya sering terjadi ketegangan komunikasi yang berdampak mengganggu konsentrasi putra-putrinya saat bertanding. Contoh fenomena lainnya, seperti saat atlet harus mengikuti pusat latihan nasional yang lama. Ceritanya atlet atau pelatih ada yang harus hidup jauh dengan keluarga, ada yang harus meninggalkan pekerjaan, terpaksa meninggalkan sekolah, bahkan harus mengeluarkan biaya sendiri untuk kerja keras terus berlatih. Namun selanjutnya hasil bertanding tidak sesuai harapan, seperti apa yang diceritakan para pelatih dan para atlet. Dalam latihan merasa sudah maksimal, namun saat bertanding kehilangan potensinya. Coba bayangkan bagaimana rasanya harus menerima kenyataan ini. Sudah banyak buang waktu dan pengorbanan, tapi hasil tidak sesuai harapan. Teman-teman, dari sudut pandang saya, itulah fenomena dunia olahraga Indonesia. Sampai kapan mau berlanjut? Dari cerita para pelatih, para atlet, dan para orang tua itu, menurut hemat saya, menunjukkan indikasi pelatih dan atlet dalam berlatih, bobotnya masih fokus pada keterampilan fisik, teknik, dan strategi. Menurut pandangan saya, para pelatih dan para atlet masih mengabaikan pentingnya melatih keterampilan mental. Sangat dapat dipahami. Karena wawasan mengenai sport science, khususnya mengenai sport psychology yang banyak membahas mengenai pengembangan keterampilan mental, belum begitu populer menjangkau semua kalangan pelatih dan atlet di dunia olahraga Indonesia. Dari pandangan itulah, saya ingin memberikan kontribusi terhadap perkembangan olahraga Indonesia, khususnya dalam pengembangan keterampilan mental. Dan harapan saya, olahraga Indonesia memiliki kultur bahwa untuk mencapai maksimal performance, semua faktor keterampilan yang meliputi keterampilan fisik, teknik, strategi, dan keterampilan mental perlu dilatih dengan porsi yang sama-sama penting. Kemudian dengan bekal saya mempelajari ilmu
NLP, Neuro Linguistic Programming, saya akan mendedikasikan pada dunia olahraga Indonesia untuk berkontribusi mengembangkan teknik melatih keterampilan mental dengan metode NLP. Apa itu NLP? Kenapa NLP dan bagaimana aplikasi NLP dalam performance olahraga akan dibahas lebih lanjut dalam bab khusus. Hal sekilas yang perlu saya sampaikan, di salah satu negara tempat saya mengambil sertifikasi NLP, tepatnya di UK, NLP cukup populer di kalangan olahraga di sana dan banyak digunakan menjadi salah satu metode untuk melatih keterampilan mental atlet. Dan di UK, saya mengambil sertifikasi NLP khusus untuk aplikasi dalam performance olahraga. Kabar baiknya, workshop NLP Sport Coach Practitioner ini secara struktur saya memodel seperti apa yang saya pelajari di UK. Tentu dengan banyak penyesuaian dengan konteks olahraga di Indonesia. Supaya workshop ini memberikan hasil yang konkret, memberi wawasan pengetahuan dan memberikan wawasan skill cara melatih keterampilan mental kepada para peserta, secara spesifik sebagai model workshop, saya akan memodel cara melatih the 9 mental skill of successful athlete yang dipromosikan oleh Jack Lessig, PhD dari The Ohio Center for Sports Psychology. Dari riset Ohio Center for Sports Psychology, the 9 mental skill of successful athlete mempunyai kontribusi signifikan terhadap sukses atlet mencapai prestasi. Teman-teman, berikut adalah struktur dari the 9 mental skill of successful athlete dalam model performance pyramid. Dalam gambar model performance pyramid ini dibagi dalam level 1, level 2, dan level 3 berbentuk piramida ke atas. Level 1 merupakan growth mindset development atlet yang perlu dilatih untuk membentuk positive attitude, high self-motivation, clarity goals, commitment, and high people skill. Merupakan mindset basic mencapai sukses yang perlu dimiliki seorang atlet dalam jangka panjang selama karirnya di olahraga. Level 2 merupakan preparatory skill yang perlu dilatih untuk membentuk habit menggunakan positive self-talk dan positive imagery saat menjelang pertandingan. Level 3 merupakan in-performance skill yang perlu dilatih untuk mampu managing anxiety, managing emotion, dan maintain concentration saat bertanding. Nah, kemudian apa manfaat untuk atlet yang berlatih 9 keterampilan mental ini? Dari referensi penemunya, atlet yang berlatih 9 keterampilan mental ini akan memiliki 8 manfaat untuk mencapai sukses. Bahkan bukan saja dalam bidang olahraga, tapi juga dalam bidang kehidupan lainnya. Yaitu 1. Confident. Atlet terlatih mempunyai tingkat percaya diri yang tak tergoyahkan menggunakan potensi dirinya. 2. Determine. Atlet terlatih mempunyai tekad kuat untuk terus berjuang dalam meraih impiannya dengan cara positif dan produktif. 3. Engage. Atlet terlatih memiliki fokus penuh dengan menginvestasikan waktunya diarahkan pada impiannya yang ingin dicapai. 4. Profesional. Atlet terlatih mempunyai perilaku yang secara konsisten siap untuk berlatih dan bersaing dengan penuh keterlibatan yang tinggi. 5. Resilient. Atlet terlatih memiliki kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami kegagalan dan kekecewaan dan tantangan-tantangan lainnya. 6. Respectful. Atlet terlatih menunjukkan apresiasi terhadap sesama atlet, terhadap pelatih, terhadap official dalam satu tim, dan sopan santun kepada lawan mereka, dan terlatih menunjukkan sportivitas kepatuhan pada aturan permainan. 7. Tough. Atlet terlatih menerima tekanan
dan menerima tantangan untuk terus tumbuh sebagai pemain dan sebagai pribadi, tetap teguh dalam keinginan mereka untuk sukses. 8. Komunikatif. Atlet terlatih berinteraksi positif dengan lingkungannya, baik di dalam tim dan di luar tim, bahkan dengan keluarga. Nah, demikian dasar-dasar pemikiran e-workshop ini diadakan sebagai kata pengantar dari saya. Semoga workshop ini dapat memberikan jawaban dan motivasi kepada teman-teman para pelatih, para atlet, dan para orang tua atlet untuk membuka wawasan baru dalam mengembangkan kultur pentingnya melatih keterampilan mental di dunia olahraga Indonesia. Happy learning, salam NLP Sport.